Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik pemirsa, saat ini kita berada di SMK Pelita Japah, Kabupaten Blora. Ini kesempatan istimewa bagi kita dapat berjumpa, dapat mengikuti podcast bersama SMK Pelita Japah yang begitu tadi kita masuk nampak gedung yang cukup megah dan mewah. Ternyata meskipun sekolah SMK Pelita kalau di Blora barangkali orang melihatnya sekolah pinggiran Pak ya, tapi ternyata begitu kita masuk. Pemirsa sekalian, jadi di SMK Pelita Japah ini pada podcast ini kita menghadirkan 3 narasumber yang Di Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang meliputi Kabupaten Grobogan dan Blora. Selamat siang Pak Budi Santosa. Selamat siang. Yang kedua narasumber kita tentunya ini adalah Kepala SMK Pelita Japah, yaitu Bapak Sucipto Sarjana Teknik. Selamat siang Pak Cipto. Selamat siang. Ini sebenarnya saya manggilnya Mas biasanya, kalau di Blora manggilnya Mas. Selanjutnya ini alumni dari SMK Pelita yang kemarin barangkali sempat viral ya di Blora karena sudah pernah masuk Metro TV. Ya Mas, ya ini Mas Andi Latif Marsudi ya. Andi Latif Marsudi ini adalah alumni Sempat viral di berbagai media mainstream maupun media sosial. Mas Adi Latif ini alumni SMK Pelita yang pernah bekerja di Korea Selatan, kemudian mampu mengembangkan pertanian. Jadi orang Blora mengenalnya sebagai petani milenial. Selamat siang Mas Adi. sekalian. Di SMK Pelita Japah ini kita akan diskusi banyak tentang kemarin seperti yang disampaikan itu globally lokali. Ini luar biasa. Jadi pemikiran global tapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Begitu Pak ya. Baik, barangkali yang pertama dari Pak Kepala Cabang Dinas. Maksudnya apa Pak? Think globally, act lokali. Ini maksudnya gimana Pak? Ya. Jadi ini kita think globally itu kita berpikiran atau berwawasan secara global. Act locally kita bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur budaya lokal. Anak-anak utamanya seperti anak-anak di Japah ini dari Pak Cipto ini senang sekali saya. Ada yang seperti Mas Adi yang mana berpikirannya sangat luas sekali. Jadi orang tidak harus hidup atau tinggal di Blora, di Japah, tapi beliau bisa berkembang hebat di luar negeri, tapi tetap ingat jati dirinya adalah anak Blora. Sehingga Mas Adi begitu beliau sampai di Korea, dia masih ingat tanah leluhurnya, sehingga begitu dia menguasai ilmu pengetahuan dan ini kembali lagi ke desanya untuk melibatkan Japah. Saya sangat senang sekali, kami sangat berharap dan kita juga mensupport semua SMK yang ada di KCD 4 ini, di mana SMK ini yang ada di KCD 4 ini ada 105. Kami sangat berharap siswa-siswinya bisa meniru Mas Abdi. Dan kami selalu di dalam setiap kesempatan selalu anak-anak silakan berpikir global, bekerja di mana saja, tetapi ingat jati diri kalian adalah anak Blora, anak Blora. Baik, tema tersebut itu berarti menyeluruh untuk semua SMK di Jawa Tengah gitu kan maksudnya? Di KCD. Oh. Karena memang ini ide ini kami dari saya pribadi yang mengeluarkan ide Think Globally Act Local. Jadi dalam arti lokalnya lokal Blora dan Grobogan gitu Pak ya? Lokal di mana anak itu berada. Sebab kalau anak-anak ini sudah punya nilai-nilai luhur internal dalam diri mereka yang hasil didikan dari bapak ibu guru di sekolah mereka, ini akan memperkuat jati diri mereka dalam setiap bertindak, dalam setiap berperilaku maupun berpikir. Mereka akan selalu mendasarkan diri bahwa sejatinya dia itu adalah anak dari Blora.
Baik, sekarang kita Dan ini program unggulan dari SMK Pelita Japah itu apa? Bisa dijelaskan dan bisa dijelaskan. Masih ada tentunya ya, secara kerja masih patut podcast ini teman-teman dapat kesalahan ini sesuatu tujuan kemudian terima kasih. Jadi sebelum saya ke sini saya katakan selaku kalian di sini berapa? Jadi keberadaan SMK memutus kebodohan dan kemiskinan. Karena satu-satunya kecamatan di Blora yang tidak ada tingkat SMK Japah. Ini murni terjadi seperti itu. Dan yang dibutuhkan pastinya sesuai dengan program tadi itu lulusan SMK itu terserap di dunia industri. Yang pertama sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, alhamdulillah juga mana kompetensi itu bisa dijadikan unggulan untuk berwirausaha. Jadi yang diunggulkan cuma itu. Yang kemudian faktor keuntungan yang setara. Tidak kalah pentingnya pastinya di SMK Pelita itu maaf seperti saya katakan tidak mau mengurangi jam pembelajaran. Bahkan yang tertulis SMK Pelita bengkel dan ruangan terbuka jam pembelajaran dan itu maaf ada yang bisa kebetulan telah. Jadi yang dibutuhkan adalah terserapnya alumni SMK Pelita dan yang kedua berwirausaha. Ini selanjutnya barangkali Pak, apa ya capaian prestasi tertinggi apa yang dicapai oleh SMK Pelita Japah selama ini Pak, barangkali bisa disampaikan pada halayak umum capaian-capaian prestasi yang pernah dicapai. Kalau di Kabupaten Blora itu debat bahasa Inggris kita sudah pernah jadi juara 3. Kemudian saya ngajak ini juga dulu di Jogja, apalagi kontes mekanik kita ada di 10 besar DIY dan Jateng DIY dan itu berturut-turut. Sampai juga. Kalau yang tempat yang lain, jadi yang tertinggi masalah budaya. Ini juga kita ada di beberapa besar kali itu sampai saja yang kedua sebatas bahasa Inggris sama perpus. Kemudian yang di luar pendidikan itu di genre ya, itu ya. Jadi kita menjadi juara favorit di Kabupaten Blora seperti itu. Kemudian yang paling saya unggulkan itu adalah masih maaf kami tidak meninggalkan budaya biarpun dan berjalan kemana. Dia seperti apa Pak? Apa terkena masukan misalnya kayak maaf budaya luar itu ada musik yang ada tapi barongan tayo kemudian kita selalu ada. Bahkan di Blora nggak ada, kami ada. Contoh tanggal 21 April hari Kartini, SMK Pelita kan selalu karnaval yang sekarang diikuti oleh adik-adik SD. Dulu SMK Pelita. Kemudian Sumpah Pemuda itu juga karnaval, kan hari-hari seperti itu tuh budaya. Kemudian Hari Pahlawan, ya. Apalagi dia kemerdekaan kayak begini. Tahun yang lalu, Kecamatan Japah itu maaf, tidak mampu, bisa dikatakan tidak mampu untuk mengadakan karnaval. Kami dengan teman-teman di sini mengadakan, sehingga bisa dikatakan ada yang lain-lain gitu, ya kita seperti itu. Itu termasuk budaya yang tidak bisa dihilangkan karena pada waktu maaf saya di tahun 83 sampai 89 itu di Blora itu selalu hari-hari besar itu diperingati Sumpah Pemuda dan meriah. Bahkan ada hari bahasa itu di Oktober. Kalau dulu yang bisa angkatan saya itu ada, dan itu ada dengan lomba-lomba yang dari tentang potensi-potensi budaya lokal di sini. Sehingga yang mungkin di sini gitu, yang Japah kita tidak meninggalkan budaya tadi.
Baik. Alumni nih Mas Adi ini, bisa diceritakan Mas dulu setelah lulus SMK Pelita Japah ini langsung ke Korea atau melalui training-training dulu Mas Adi? Pak Budi, Pak Budi dan tim media ya, saya hormati. Jadi singkat cerita ya, perjalanan saya selama lulus dari SMK itu mungkin agak sedikit mundur sedikit ya. Saya adalah salah satu anak muda di Blora ya, yang mungkin diselamatkan oleh SMK Pelita. Jadi singkat cerita itu dulu ketika saya SMP itu menargetkan saya akan masuk ke SMK Pelita. Tapi karena satu dan dua hal orang tua itu tidak mengizinkan. Jadi mungkin karena faktor ekonomi dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya sudah memutuskan untuk menjadi pengembala sapi. Makanya kenapa Instagram saya itu namanya anak pengembala ya, saya tidak ingin menghilangkan historis tersebut. Sehingga singkat cerita waktu itu saya masih ingat betul ada Mbak Siti, ada Pak Anto, sampai beberapa kali tidak ketemu dan sampai di satu datang yang kedua atau yang ketiga waktu itu ya, mungkin sampai saya pernah membala sapi, akhirnya saya ditanya apa ke sekolah. Saya akhirnya menjawab mau dan berarti saya biasa. Dan satu hal yang memang menjadi momen menakutkan waktu itu adalah terkait administrasi ya kan? Jadi selama di SMK Pelita pun bisa dipastikan mungkin ada membayar tapi sedikit ya. Saya masih ingat betul ketika mewakili sekolah di Pemda Pencaksilat di Malioboro waktu itu, saya masih belum bisa melunasi untuk biaya seragam. Jadi waktu itu untuk ikut Kopda saya pinjam seragam sendiri kakak kelas dari waktu itu ada Mas Reza. Jadi itu menggambarkan bagaimana posisi SMK Pelita sebenarnya sangat strategis untuk menjadi jembatan bagi anak-anak pinggiran seperti kami untuk kemudian bisa mendorong asa tersebut untuk semakin tinggi. Dan berangkat dari sana, revolusi mental itu kemudian saya temui ketika menghadapi sistem pendidikan yang ada di sini. Jadi umumnya sekolah itu kan ya relatif saja begitu, akan tapi ketika saya berada di SMK Pelita, saya benar-benar mengalami revolusi mental yang cukup signifikan. Termasuk dulu ketika saya ada di depan umum seperti ini, saya tidak bisa ngomong. Dan ini adalah salah satu produk hasil dari buah pendidikan SMK Pelita waktu itu, yang mungkin semakin diperlengkap ketika aktif di organisasi itu. Sehingga ini menjadi instrumen bagi saya pribadi untuk tetap bisa berjalan sampai hari ini. Dan singkat cerita ketika saya sudah lulus dari SMK Pelita pun memang karena faktor regulasi ya di Indonesia itu salah satu beberapa perusahaan itu memang mensyaratkan ada tinggi badan tertentu sehingga saya tidak masuk dalam kategori tersebut. Sehingga waktu 2 tahun dari lulus 2015 sampai 2017 itu menjadi ranah untuk pendewasaan diri saya. Jadi saya itu anak pertama dari 2 bersaudara laki-laki gitu kan. Harga diri menjadi nilai semangat saya gitu kan. Ini harga diri, saya sudah lulus dan saya memutuskan untuk harus keluar dari rumah dulu untuk dalam rangka mendewasakan diri dan mencari pengalaman yang lebih banyak. Sehingga waktu itu saya melanjutkan sekolah bahasa Korea di Kabupaten Pati, dan sebelum itu saya mencari bekal untuk biaya sekolah itu kerja jadi kuli bangunan dulu waktu itu. Jadi kalau teman-teman keluar dari Kabupaten Pati menuju Aranjewolo itu ada Nasmoko di kiri jalan, itu dulu saya membangun. Jadi setelah lulus SMK. Setelah lulus SMK, jadi saya membangun jembatannya itu dulu saya. Saking gengsinya saya waktu itu, saya ketika ditanya sama teman-teman itu kerja di mana, saya jawabnya kerja di Nasmoko. Meskipun sebagai kuli bangunannya, saya waktu itu seperti itu. Singkat cerita, saya lulus dari akademi kuli bangunan itu. Saya melanjutkan sekolah di Sonagi. Pendek cerita itu seharusnya untuk ke Korea itu kan butuh biaya yang sedemikian banyak ya, range 40, 50, 70 juta itu dipakai tidak sebenarnya. Tapi barokah dengan pendidikan ya, bahwa tagline di SMK Pelita itu kan wadah kedisiplinan dan keterampilan. Sehingga saya kejujuran juga. Jadi terlepas dari apapun persepsi dari yang punya pihak sekolah itu, beliau menggratiskan semua administrasi saya dari awal sekolah,
kemudian sampai berangkat itu yang seharusnya saya mengeluarkan biaya sekian, saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan mungkin bisa dicari data bahwa satu-satunya pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang bisa kerja ke sana dengan tanpa keluar biaya sama sekali mungkin adalah saya. Dan ini adalah salah satu hasil dari output di SMK Pelita. Sehingga ketika tadi Mas Hiri ya menanyakan apa prestasi yang SMK Pelita itu, sebenarnya jika kita berbicara prestasi ya di negara Indonesia saat ini, untuk menorehkan prestasi itu sebenarnya sangat mudah, dalam tanda kutip yang penting temannya banyak. Tetapi prestasi yang sejati itu adalah apa yang kemudian diceritakan oleh Pak Sucipto selaku kepala sekolah kami. Jadi kami adalah prestasi beliau, bagaimana mengangkat kami kaum pinggiran yang kemudian bisa hidup sampai hari ini, bahkan dengan posisi yang sedikit lebih baik. Mungkin sedikit cerita itu, sampai 2017 itu rumah kami itu masih numpang di tanah orang. Jadi masih numpang di tanah orang dan rumahku itu hasil swadaya masyarakat. Jadi ini menggambarkan bagaimana kami di desa-desa perbatasan itu masih banyak problem yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Belum lagi infrastruktur dan sebagainya. Sehingga dengan adanya SMK Pelita ini bisa menjembatani kami, dan saya adalah salah satu bukti. Ya, bukti nyata bisa dicek, bisa di audit mungkin sampai di rumah saya yang hari ini. Alhamdulillah Pelita memang bisa menjembatani semuanya. Baik, terima kasih ke Pak Budi Santoso ini terkait dengan pendidikan vokasi. Itu penerapannya selama ini yang di Blora seperti apa, Pak? Pendidikan vokasi itu. Ya, seperti Pak Cipto tadi, Pak, arahnya ada 3 jalur sebenarnya. IMB bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Tapi dari 3 jalur ini kami tekankan adalah yang bekerja dan wirausaha. Kalau melanjutkan biar urusan anak SMA. Kalau anak vokasi, maka tadi sudah betul apa yang dilakukan Pak Cipto ini dan hasilnya Mas Adi itu bahwa anak vokasi itu harus bekerja. Sehingga dengan bekerja, anak vokasi itu dibutuhkan kompetensi yang tinggi, segi keterampilan. Tetapi kelemahannya, walaupun banyak vokasi mengajarkan keterampilan, tetapi yang soft skill kadang-kadang sangat lemah. Oleh karena itu tadi Pak Cipto bagus sekali, sehingga Mas Adi, pengakuan Mas Adi, saya bisa berbicara seperti ini adalah karena dididik di sini. Nah itulah pentingnya mengajarkan tidak hanya hard skill tapi juga soft skill, di mana keterampilan untuk public speaking juga perlu. Karena anak-anak SMK bahkan dia kadang-kadang pintar keterampilan, tapi begitu wawancara dia banyak yang gagal karena tidak menguasai speakingnya itu tadi. Oleh karena itu di sini dilatih tidak hanya kejujuran, kedisiplinan, tapi juga keterampilan. Ini adalah bekal anak untuk bisa mencari pekerjaan. Ini yang diperlukan. Dan hebatnya lagi, Pak Cipto ini dengan SMK Pelita ini, anak-anak sekarang luar biasa. Sehingga dengan hasil yang luar biasa ini, kami tidak tinggal diam. Kami di KJD 4 memantau perkembangan SMK-SMK mana yang sekira perkembangannya pesat sekali akan kami dorong untuk lebih cepat lagi. Dan bisa memberi manfaat dan bisa berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Dan sudah terbukti SMK Pelita ini dampaknya terhadap Kecamatan Japang tadi yang seperti dikatakan beliau kan sangat luar biasa. Apapun yang dibutuhkan Kecamatan Japang, SMK Pelita tidak pernah menolak. Sehingga kebutuhannya akan dipenuhi semuanya oleh SMK Pelita Japang. Karena itu banyak bantuan yang kami berikan untuk menghebatkan SMK ini. Karena kami percaya, kami yakin SMK hebat, Indonesia akan kuat. Baik, pendidikan vokasi itu sebenarnya Tidak hanya semua SMK menerapkan, Pak, pendidikan vokasi itu. Semua SMK menerapkan pendidikan vokasi ini karena SMK kan sejatinya adalah pendidikan vokasi itu sendiri. Jadi memang pendidikan kita lagi tingkatkan. Terus terang sekali, ini penemuan Pak Suta yang luar biasa begitu melihat di Japang tidak ada SMK, dia mendirikan SMK. Sebab kami terus terang sangat, kalau kita mendasarkan sekolah negeri sangat amat kekurangan sekali. Jadi kami masih membutuhkan peran dari swasta untuk bisa
ikut berperan menggerakkan kapal besar yang bernama Indonesia. Kalau kapal besar itu hanya digerakkan oleh sekolah negeri, kami yakin ini tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu, peran-peran sekolah swasta sangat kami harapkan. Baik, selanjutnya Tahu sebenarnya alumni SMK Pelita ini yang terserap ke dunia kerja persentasenya kira-kira berapa persen, Pak? Kalau yang tahun Di Gegata sudah 90% terserap. Yang tahun 2000 90%. Nah, itu satu-satunya yang menyerahkan ke Naker Blora itu SMK Pelita. Karena kebetulan bukan aja Pak Indro itu tetangga, jadi betul tetangga. Dan kebetulan dulu kita agak lambat, itu karena pengurus BPK Pak Budi tadi itu diterima di Sekdes. Dan sekarang ada pilihan yang jadi cepat, transition itu juga seperti kita sendiri. Kemudian kami dengan tim di sini itu selalu Mas ini. Yang terakhir kemarin angkatan Mas Aan ini kami sekolah vokasi Pak di UMS. Ada 12 sehingga tidak berhenti di sekolah Pelita saja. Kami teruskan di sekolah vokasi 12. Kebetulan disambung gitu. alumni saya juga di sana. Kebetulan direkturnya juga adik-adik saya. Terus kemudian saya dapatkan satu semua diterima. Alhamdulillah saya dituju Pak suruh ngajar juga di sana sehingga nyambung. Ada yang di sini yang mempunyai keinginan untuk menambah skill di vokasi itu tersalurkan dengan baik. Alhamdulillah semua di perusahaan besar semua, di Sinarmas, di Unimed, di terakhir bahkan vokasi UMS itu nggak punya jurusan welding. Adik kami angin itu kita latih welding sini, diterima juga Pak di Sinarmas, besok saya terbuka. Jadi kebetulan juga ini Pak Budi saya minta informasi yang saya terima dari vokasi karena maaf jurusan organisasi Pak Muhammadiyah itu banyak teman-teman Muhammadiyah itu sudah didatangi Pak ternyata sama Pak Dr. Suryono itu, tapi tidak ada kiat untuk kesana. Kok saya malah ujuk-ujuk bahwa Pak semalam 17 Pak, 17 siswa kami yang itu tahu bahwa itu terus bawa semua aja ke sana. Alhamdulillah baik Mas. Kemudian yang tata busana, maaf Pak, asal murni perempuan Pak, murni perempuan usia 18 tahun, kemudian tingginya 145 USG Pak. Bahkan beliaunya kemarin saya datang ke sana untuk MOU ini, sekolah nggak saya bayar kalau oh bayar saya bayar kan USG, tapi syaratnya harus bergawe di sini. Itu murni ada saksi. Ya menurut alumni USG Pak, yang sebelah sana, kaprodi kami lulusan USG. Jadi kami semakin runcing, semakin tajam gitu mengarahkan siswa itu. Agar juga dulu. Kebetulan saya juga dari perusahaan. Saya dari PT Saker Alat Berat. Tahun ini dari Jarum. Sehingga untuk mengarahkan adik-adik untuk kamu bekerja dengan Itu harus ini kami ada seperti. Namun demikian Bapak saya betul juga bahwa tidak saya pungkiri untuk jadi anak itu baru kerja 1 bulan tidak kita itu juga ada. Tapi prosentasenya yang di Pelita ya sedikit. Maka Pak Budi, saya dulu maaf atau pengamat SMK Pelita, SMK itu pengangguran terbesar. Saya selalu beruntang. Saya tunjukkan dulu siswa kami yang nganggur mana gitu. Karena memang apa? tadi diseleksi di sekolah kami USG itu datang ke sini. Itu semua diterima. Cuman umurnya saja belum 18 sehingga dia menunggu. Ternyata menunggu itu dianggap nganggur Pak. Ya saya terima kan menunggu kan wajar. Ya kemudian kalau yang kalau diocekin gitu, yang enggak pas siapa? Kita urut ke belakang. SMK Pelita 3 tahun, berarti kalau sekarang 17 berarti 14. Tambah kurang 3 tahun berarti 11. Kalau 6 tahun, 5 tahun masuk SD boleh kok. Berarti saya menerima hal yang tidak pas dari SD ya Pak ya. Padahal maaf dunia usaha industri sangat menerima. Sritek sama juga. Datang Pak Ferry, Pak saya dikasih lewat BKK, kasih berapa? Memang Pak selain memang saya tadi memang maaf di SMK kita tidak ada screening untuk kita lama, memang tidak ada Pak. Karena sebagian kami adalah menerima mahasiswa, sehingga yang ditawarkan juga tertolak dan itu menjadikan kecemasan sehingga tidak membaca dan itu. baik, ini
tadi alumni SMK Pelita Japa itu masuk dunia kerja. Dan prestasi. saya tertarik ini. Kira-kira resepnya apa ini Pak Ya, Cipto? disiplin dan jujur saja. Disiplin dan jujur saja. Kami tadi awal di sini Pak, maaf ya. Bapak Ibu dulu jam 7 kurang 15 mentok itu sudah di depan sana. Sehingga adik-adik mau tidak disuruh kan tidak mungkin Pak, mudah semua di sana. Please cek Pak. Sekarang kelas 10 ini tidak ada satu gol pun yang terlambat Pak. Bahkan kami menerapkan zero alpha mulai Oktober 2023. Zero alpha. Jadi kalau tidak masuk dia harus kasih informasi yang jelas. Kalau B pun habisnya harus ada surat tertulis. Ini bentuk bagaimana dia siap di perusahaan. Karena saya waktu di Jepang itu ya pelajar di Jepang merah. Lah itu memang maaf Mas Saya dulu itu Pak, saya datang harus nomor 1. Harus nomor 1. Jadi kok nomor sekian berarti ada sesuatu. Tapi ada soal tidak menangkan saya kepala sekolah, saya lapor ke pakar, maaf saya baru sesuai karena ada delik. Dibentuk kenormatifan atau kewajaran dasar. baik selanjutnya. Kira-kira proses pembelajaran apa yang membekas di benak Mas Adi sehingga itu menjadi bekal ketika Mas Adi masuk dunia kerja? Dari tagline itu kan mencerminkan sistem, kan biasanya seperti itu ya. Makanya wadah kejujuran, kedisiplinan, keterampilan itu memang makanya ketika kita kerja di Korea itu prinsipnya cuma dua. Kamu punya etos kerja dulu, oke, ya kan? Kemudian tekun ya kan? Nah, kemudian dari dua faktor ini nanti akan membentuk etika kerjanya. Nah, sehingga dari sana saya kan kebetulan juga dekat dengan orang-orang di kedutaan besar, jadi saya sering mendapatkan cerita-cerita itu bahwa salah satu pekerja asing yang ada di Korea Selatan itu yang disukai adalah orang Indonesia. Jadi salah satu notis ya untuk kita, terutama adik-adik di SMK itu, terutama SMK Pelita Japa, bahwa kita sudah mendapatkan peluang yang cukup bagus gitu kan dengan branding para pendahulu kita yang sudah ada di sana. Tinggal kita konsistensinya ini. Karena konsistensi itu tidak akan kita dapat tanpa ada disiplin di awal. Ketika kita di awal sudah disiplin, maka konsistensinya akan lebih ringan kita lakukan. Nah, sebenarnya sesimpel itu saja. Baik, selanjutnya ini Pak Budi Santoso terkait SMK itu kan pasti terkait dengan link Dunia kerja Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan SMK kaitannya untuk membangun link and match tersebut Pak? Ya, ini link and match itu adalah merupakan suatu keharusan saat ini. Jadi antara SMK dan dunia industri, maka kita sekarang membuat program yang namanya penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum juga dengan koki yang masak-masakan. Setiap masak itu harus berdasarkan apa yang dinamakan buku resep. Buku resep itu kalau di sekolah adalah kurikulum. Kurikulum sekarang yang membuat itu ada tidak hanya sekolah dan pemerintah saja, tetapi dunia usaha kita libatkan. Mari kita buat kurikulum bersama. Setelah jadi kurikulum, maka ada yang namanya memasak. Memasak itu anak-anak di sini dimasak sesuai resep yang sudah dibikin kurikulumnya tadi, maka anak-anak dimasak. Nanti kalau sudah jadi makanan, siapa yang menikmati? Yang menikmati juga dunia industri dan sekolah. Seperti Mas Adi, begitu lulus, Mas Adi tentu senang, sekolah juga bangga bisa menghasilkan lulusan yang seperti ini. Oleh karena itu, link and match merupakan suatu keharusan. Sehingga kami mempunyai tagline juga yaitu namanya chemistry. Chemistry adalah kemitraan sekolah dengan dunia industri. Dan sekolah dengan dunia industri itu wajib tentunya bergandeng erat seia sekata. Kata Mas. Baik, selanjutnya Pak Cipto kaitannya link and match. Dunia kerja tersebut selama ini yang sudah dibangun dengan MOU semacam MOU atau apalah itu terkait dengan SMK Pelita dengan perusahaan mana saja Pak itu? jadi yang pertama itu sebenarnya benda. Tapi saya yang kecewa, jujur aja kecewa saya. Udah dulu tahun 2012. Job experience itu
Maka di Blora yang itu cuma 3, SMK Negeri, SMK Pelita sama Muhammadiyah 2 Jepang. Sehingga berlanjut, saya belum punya TBS Pak, belum, gitu kan. Terus kemudian di 2016 sekolah binaan gitu ya, saya masih berjalan. Terus saya ditelepon dari pihak Honda Semarang, Pak Cip, nah yang telepon Pak Nafi, Pak kenapa SMK Pelita tidak membuat tulisan sepeda motor karena sudah melakukan kerjasama. Nah ini sudah ikut dulu ini juga awalnya Pak Cip sudah ikut itu. Akhirnya kami tunjukkan. Nah setelah terjadilah apa namanya? Jadi sebagian kurikulum yang diajarkan di sana itu masuk ke tempat saya, kita adopsi itu, jadikan satu menjadi kurikulum yang sesuai dengan keinginan industri. Pikir saya dulu Pak, itu pihak enggak, itu bisa nyalurkan yang dia bilang bisa nyalurkan gitu. Entah itu di perusahaan enggak atau tadi pikir saya seperti itu. Saya ngikuti kok enggak, cuma informasi saja. Ini ada buka bengkel Astra di Pati, tolong ya melamar. Pati juga banyak. Sampai sekarang, Pak Udin, kemarin bertingkat satu minggu. Saya tidak. Kapan kira-kira Honda itu ke Pelita? Itu saya selalu seperti itu. Saya sudah kerja sama 8 tahun yang kesini cuma safety riding saja. Tapi ini mendidik bocah dan tenanan ini kok mesti dari pikiran kita sendiri. Pak Udin yang kemarin dari Honda ya cuman penerapan teknologi terbaru. Yang tak kelola di sini itu wis podo ngurung karo BU itu maaf. Belum Pak saya. Itu maaf dari apa saya? Iya. Maka saya lompat sekarang, lompat. Yang mau menerima saya dulu apa? Oh ngaran Sarigan. Dia lebih getol, kebetulan juga sevisi, sefrekuensi dengan pola. Kita harus gini, kita harus gini. Oke. Yang jenuh itu apa? Tenaga kerja saya ada. Yang jenuh itu kan apa? Yang penting ulat tidak cengeng. Oh, kita coba ulat di sini. Tapi ada syaratnya apa? Jenengan datang ke sekolah saya. 3 tahun Pak. 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini. Jangan cari sendiri nanti kekurangan sekolah saya apa. Jangan yang masing-masing. Malah nyambung Pak yang kita tahu sana. Yang di TBSN belum begitu nyambung. Kemudian yang di TKR, sebetulnya yang di TKR itu bagus. Cuman untuk mengkhusus ke Nissan, Toyota, Daihatsu, kita masih lanjut. Pembelajaran yang dulu kita pakai itu Toyota. Tapi yang berkembang di sini itu Daihatsu. Iya Pak, setelah dengan Daihatsu. Padahal setiap yang kita gunakan. Bersyukur kita diselamatkan dengan kurikulum merdeka. Ini sangat bersyukur sekali saya. Karena apa? Sesuai dengan keinginan sekolah. Apa? Yo, aku kepengen disiplin, tok ya tak kayak disiplin. Gitu. Kepengen short frame tok tak kayak karena kita menjadi ini. Maka diuji kompetensi kemarin cuma 2 menurutnya. Di TKR sistem rem dan tune-up konvensional yang kebetulannya alatnya lengkap, kemudian masih dibutuhkan di bengkel-bengkel lokal seperti ini. Anda tidak tahu? Oh ada. Efek kita ada, iPad jatuh juga seperti itu. Maka yang binaan ini Pak benar-benar memang kita selektif gitu. Bisa tidak membawa siswa kami itu setelah dengan bina itu dibakar gitu dengan saya. SD kita semua dibawa, asal dari perempuan itu bawa. Kelemahan kami itu dia langsung kasih input dengan harus ini taruhlah menurut saya. Dealing and match-nya ada kan gitu kan. Seperti itu. Untuk yang alumni ini kira-kira setelah dididik di kawasan Bungkanya SMK Pelita ini, kira-kira skill yang mereka dapatkan, pendidikan, pelatihan yang ada di Pelita ini kira-kira saat di dunia kerja ini match nggak? Ini Yang mana dulu Pak? Boleh ini alumni semua. Ini alumni semua. Yang belakang 2 itu masih di UT bahasa Indonesia, sebelahnya di ATR. Lah mungkin di Mas Ang aja dan benak. Mas Aan, gimana Mas? Setelah sekolah di sini, ketika masuk dunia kerja ini kira-kira pendidikannya cocok nggak? Terima kasih Pak. Ya sesuai dengan yang diajarkan di SMK kita, yaitu kedisiplinan dan jujur. Setiap saya masuk dunia kerja itu yang diutamakan harus disiplin. Karena disiplin itu hal yang diperlukan dalam bekerja. Sesuai dengan yang diajarkan di SMK kita Pak. Terima kasih. Mas An mungkin
Mas satunya siapa ini? Mas siapa ini? Bisa. Ya, Mas Rizal. Dulu kerja di mana Mas Rizal? Oh, bergabung di kita itu. Oh, langsung di pemerintah. Mbak Siti. Ya. Mbak Siti mana? Mbak Siti. Ah. Ini juga Alumni. Oh. Yang masuk dunia kerja mana? Iya, Mbak? itu dunia kerja juga. Di mana, Mbak? Saya dulunya di Semarang Guru juga. Oh iya, pengalamannya gimana, Mbak? Saat ilmu yang didapatkan ini kira-kira sesuai nggak saat masuk dunia kerja? Kadang kan ada Pak ya, pendidikannya kadang tidak cocok di dunia kerja. Pengalaman Ternyata mereka nggak memiliki kompetensi. Kalau pengalamannya Mbak Siti gimana ini, Mbak? Dari jurusan tata busana dan langsung bekerja di PT Anggur Semarang. Jadi saya langsung masuk di bagian produksi Semarang sesuai jurusan saya. Kemudian selanjutnya karena keinginan dan juga cita-cita saya sendiri untuk melanjutkan pendidikan dan bergabung memajukan SMK Pelita, jadi saya lanjut sekolah dan bergabung di SMK Pelita. baik, terima kasih. Ada dari Mas Aan dan Mbak Siti. Kalau Mas Adi saya pikir sudah banyak media yang memberitakan Mas Adi ya. Selanjutnya kembali ke Pak Budi Santoso ini Pak. Ini terkait dengan respon dunia kerja baik dalam maupun luar negeri sebenarnya seperti apa Pak terhadap alumni SMK ini Pak? Yang kita perlukan seperti yang diceritakan Pak Cito betul. Jadi adanya link and match itu real happen, benar-benar terjadi. Bahwasannya kalau mereka rata-rata pembelajaran oke, tapi after that setelah pembelajaran mereka biasanya don't care. Yang penting kamu sudah saya kasih didik, mau bekerja tidak apa-apa. Sebenarnya saya punya jurus yang untuk mengikat mereka. Tadi pagi Mas Pion dari Surabaya kami datangkan ke SMK 1 Dura dengan harapan Mas Pion itu membuat yang namanya kelas industri. Sehingga kelas industri itu dari 36 anak yang masuk kelas industri, harapan saya 36-nya itu setelah lulus harus masuk ke Mas Pion. Karena apa? Kurikulumnya dia yang buat, yang masak juga dari sekolah dan dari ahlinya dari Mas Pion, sehingga kalau tidak digunakan kemudian dilepas saja, nanti ilmu itu akan musnah. Tapi kalau itu dimanfaatkan Mas Pion betul, mereka akan menjadi karyawan hebat yang bisa menghebatkan Mas Pion itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya ini untuk Pak Cipto. Kira-kira ini Pak, kiat sukses dalam mendidik anak-anak di SMK Pelita ini seperti apa Pak? Ini kiat suksesnya ini Pak? Saya jadi karena Masuk di adik-adik di SMK itu sangat dewasa. Dewasa itu ada 3 kata: memilah, memilih, dan melakukan. Yang belum terjadi ketiga itu adalah pertanyaan, kamu sekolah itu apa? Tidak ada bisa jawab. Biasanya dulu saya kemana tidak ada yang menjawab. Padahal dia sekolah itu kan ada kemampuan untuk menjawab atau bisa semangat mengambil keputusan. Itu yang tidak ditekankan. Maka tidak tekankan. Kamu sekolah bisa mengambil keputusan. Maka memilah, ya misalnya ini tapi di kertas ini air. Ya. Kemudian memilih, yang terpilih kertas kalau menulis ya gitu. Melakukan dia tulis yang baik kan gitu. Itu ada. Nah, yang kedua, saya ngajak teman-teman sini, jangan jadi guru, jadilah teman. Nek saya yang dengan adik-adik yang produktif, itu karena siswa saya, kalau ngajari adik-adik, jangan jadi guru. Anggap pada waktu kamu jadi siswa, itu kayak anak sultan, nanti sefrekuensi. Terima kasih Mas. Saya ulangi lagi. Jadi di SMK kita anggap dewasa. Nah, dewasa itu ada 3 kata, ya, memilah, memilih, melakukan. Maka saya gambarkan ini ada pen, ada keras, ada air. Yang kita mau nulis berarti kan dipilihlah kertas. Maka tulislah yang terbaik. Karena yang bisa bikin sejarah itu ya dirinya sendiri. Itu satu. Kemudian pola pembelajaran. Maaf tadi saya juga sebut bahwa kami di sini itu cuma mencontohi Bapak. Nggak bisa mengajari. Misalnya, ayo masuk pagi, ya kita masuk pagi dulu kan, gitu kan. Pulang ya kita pulang terakhir ya gitu. Sehingga timbullah rasa
aku gue jadi gitu, masa aku kayak gini, itu ada. Terus kemudian yang mungkin tidak ada di wilayah kita itu, yang namanya jam pulang pagi itu memang nggak ada. Jam kosong juga tidak ada di sini itu. Sehingga murni pembelajaran bekerja 8 jam, kita ada di 7,5 jam itu sudah terpenuhi. Ada berarti. Yang tidak kalah penting Mas Heri adalah sebelum ujian harus sungkem audio video ke kedua orang tua. Syarat itu Pak. Wajib mutlak, dan itu sudah tak bakutan sejak angkatan berapa 5 tahun yang lalu. Dan ini banyak diteruskan. Jadi untuk menuju ujian wajib hukumnya sungkem ke orang tua, kedua orang tua, audio video ada wajib. Lah ada ini maaf itu sudah itu juga yang sampai kebetulan ibu saya masih sudah di sini. Karena setiap apa saya mesti ke ibu saya. Tanyalah sesuatu itu kan banyak yang tanya. Apa yang dilakukan Pak Cip seperti itu? Belalah ini. Maka apa yang saya lakukan, maaf bisa dikatakan lancar itu tak lancar. Jadi saya tidak mau maaf, neko-neko saya juga tidak mau. Termasuk berbicara, pesan normatif ya. Nek ke digital atau jadi enak jadi. Nek kewe nyenengke guru ya ben disenengke. Maka hubungan guru dengan siswa itu kayak teman-teman aja. Ya selesai, nggak ada. Nah, ada di bilang itu, neng kene ngali. Neng kono dulu sampai saya mau ketemu kepala sekolah juga sulitnya jauh. Neng kene sekolah saya tidak kerja dan segala. Demikian juga kan, aku di sekolah kepala sekolah kalau di sana Pak di ruangan, kalau di sini saya tidak kepala sekolah. Luar lingkungan sekolah saya tetap. Maka saya akan bawa semua itu, saya absorpsi untuk menjadikan kita lebih gitu. Baik. Santoso, kira-kira harapan dan pesan untuk anak-anak SMK, khususnya SMK Pelita, apa ini Pak yang mau disampaikan Pak? Kalau kita lihat dari pembicaraan baik dari alumni maupun kepala sekolah, kita bisa menyimpulkan bahwa SMK Pelita ini berhati desa. Nah, berhati itu berkarakter. Jadi berhati itu berkarakter, sehat, dan inspiratif. Desa diajarkan oleh Pak Cip tadi yaitu disiplin. E-nya itu extraordinary. Jadi anak lulusan SMK Pelita ini harus menjadi extraordinary, harus menjadi yang luar biasa. Jangan hanya cukup menjadi biasa-biasa saja. Dan S ini anak diajarkan untuk santun, untuk sesama mereka harus santun. Dan A-nya ini adalah diajarkan oleh Pak Cip. Jadi SMK Pelita ini berhati desa. Inspiratif, tadi apa? Disiplin, extraordinary, santun, dan amanah. Alhamdulillah sudah berhasil diwujudkan. Kami harap ini harus terus dikuatkan sehingga betul-betul berhati desa. Kakeknya luar biasa ini SMK Pelita. Selanjutnya Pak Cipto, ini pesan dan harapan sama Pak, ini untuk anak-anak SMK, ini apa ini Pak kira-kira yang disampaikan? Pulang patuh. Karena di Pelita ini sekolah ini maaf saya sedikit. Saya ada migrasi dari Semarang SMK Pelita Keselamatan ke sini. Menganggap bahwa SMK Pelita itu kayak juga. Jadi alatnya di sana. Ini murni adik-adik yang lain. Jadi saya tidak pernah sama sekali menanyakan barang saya tidak sama sekali. Tapi pas waktu nanti ujian pasti ketemu. Bisa dikatakan 99,9% yang lain kan bukan ketemu. Ngaku dia. Oh itu ngaku. Karena kita sudah dasarnya bahwa ayolah jujur, mau pasti tidak ada kursi. Ngambil kursi pun nanti ya balik. Kalau tidak juga lulus, dalam tanda kutip tidak kompeten ya. Itu nyata. Bahkan sampai yang apa ya, yang kecil-kecil itu ya balik. Ada semacam pengakuan dosa itu Pak ya. Iya, dan pernah ngapain dia? Itu seperti ini. Maka harapan saya normatif saja, normatif saja, artinya waktu sekolah yang baik, di rumah yang menjadi anak orang tua, di jalan juga. Kita udah aja deh Pak di jalan ini, masuk sekolah SMK. Itu sudah sejak berdiri. Sehingga yang namanya maaf sedikit saya ada pembelajaran namanya Konco Wali pertama itu untuk personal sepadan murid. Kita ajarkan. Orang telah bawa latihan guru. Kementerian tidak bisa bilang.
Yang ketiga, ojo spot. Yang kelima, yang keempat, ojo didroin kubuyo, kita tidak boleh ingkar janji. Nah, seperti itu, mencoba untuk kasihkan. Dulu zamannya Mas itu malah lebih gila lagi, ada tabrata dulu. Ya. Kita ada sampai segitunya untuk menjadi seorang pemimpin yang memang harus dikali hal seperti itu. Maka kalau Mas Rika normatif saja, sudah lebih dari bagus normatif. Yang alhamdulillah sama ketua ini Pak, sekolah saya tidak ada pagar Pak, tapi tidak ada satupun siswa kami yang bisa keluar dari SMK kita. Delta itu bukan saya. Ayo, nggak tahu nanti kita kasih tujuan seperti itu. Itu yang mungkin bahwa tujuan pendidikan ada pendidikan moral bangsa, insya Allah diawali dari sini itu tercapai. Baik, harapan dan pesan untuk adik-adik SMK Pelita apa Mas Adi? Satu kalimat kunci itu kita harus merubah ya dari membenarkan yang biasa itu kemudian dirubah menjadi membiasakan yang benar. Jadi ini harus bisa dibedakan ya. Bukan membenarkan yang biasa, tapi kita itu harus membiasakan yang benar. Nah, kata kuncinya ada di sana sebenarnya. Karena tadi sempat ditanyakan ya kepada teman-teman bahwa skill apa gitu yang diajarkan oleh SMK kita itu. Jadi produk utama SMK kita itu kan sebenarnya bukan bagaimana mengajarkan, tapi memang mencontohkan. Itu memang yang saya alami. Sehingga harapan saya kepada adik-adik semua, kepada anak muda terutama di mana berada, usia saat ini saya itu 27 tahun dan mungkin selama 27 tahun itulah saya gunakan untuk belajar terus-menerus. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar untuk mengentaskan problem utama yang menurut saya itu belum terselesaikan, yaitu salah satunya adalah dengan lahirnya SMK kita juga untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa perbatasan. Saya mempunyai cita-cita besar itu, bahkan saya memiliki keyakinan bahwa Indonesia itu hanya bisa maju, bukan untuk cepat maju, hanya akan bisa maju itu jika didorong gerakan ekonomi dari bawah. Ada 83.000 sekian desa di seluruh Indonesia. Hal ironi yang sempat saya baca dari Badan Pusat Statistik itu adalah 1,1 juta mahasiswa yang lulus status sebagai sarjana itu posisinya menganggur hari ini. Dan 300 sekiannya itu ada lulusan vokasi. 830 sekian ribu itu adalah sarjana formal, sarjana reguler. Kita sekarang kalkulasi sederhana saja, 830 ribu sarjana dibagi 83.000 desa. Itu kan sebenarnya kita kalau pemerintah mau ambil alih ya, mau ibaratnya ikut mengentaskan permasalahan itu, 830.000 itu dibagi saja ke setiap desa kita, maka desa itu dapat 10 sarjana. Tentu dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, dengan berbagai pengalaman yang mereka miliki, akselerasilah dengan masukan-masukan atau mungkin instrumen tertentu dari pemerintah yang intinya memudahkan mereka untuk berkarya atau bekerja di desa tersebut. Katakanlah jika kita berbicara Girly Farm dari ini, Girly Farm adalah kebun melon saya, perusahaan yang saya lihat di 1 tahun belakangan ini. Girly Farm hari ini itu jika kita berbicara sekedar UMR, insya Allah kita lebih dari itu. Kita coba sekarang berhalusinasi bahwa katakanlah dari 1 sarjana bisa melahirkan 100 juta rupiah. Kita dalam 1 desa itu ada 10 sarjana, maka 1 desa itu uang berputar di sana 1 miliar per tahun. 1 miliar per tahun itu dikali 83 desa, maka 83 triliun itu berkembang dari desa. Bagaimana compound interest selama 10 tahun ke depan dengan katakanlah 10% dari peningkatan nilai aset dalam 1 tahun. Maka dalam 10 tahun yang akan datang itu bukan lagi 83 miliar, bisa jadi 200 sekian miliar, 200 sekian triliun. Ya, dari yang semula hanya 83 triliun. Berangkat dari dana sarjana yang menganggur dan ditanam di desa-desa tersebut. Problem utamanya adalah terkadang benar yang dikatakan oleh Pak ini bahwa belum ada link and match antara pemerintah dengan kebutuhan di desa. Bahkan hal yang lebih miris lagi,
fenomena desa itu kan dalam beberapa riset dikatakan bahwa dalam sekian puluh tahun yang akan datang desa akan ditinggalkan dan orang akan condong lebih hidup di kota. Akan tapi jika kita kemudian mau berkompromi saja, ya, saya untuk bisa sampai di Korea saja waktu itu di tahun 2017 ya. Saya untuk mencari informasi itu susah sekali di desa. Bagaimana kemudian jika saya waktu itu memutuskan, oke lah, karena sudah ada tawaran berbagai macam seperti Korea itu untuk stay di sana. Ketika saya kemudian menetap saja di Korea, ya kan, kemudian setiap ada generasi bagus menetap di mana lagi, setiap ada generasi bagus menetap di mana lagi, maka SDM yang ada di desa lambat laun pasti akan menurun. Jika lambat laun SDM semakin menurun, maka program PR pemerintah akan semakin sulit. Sebagus apapun program yang dilaksanakan di pusat akan sangat mustahil direalisasikan di desa. Bukan sampai itu, bahkan hari ini itu sudah susah sekali. Bagaimana kemudian kurikulum merdeka itu bisa diimplementasikan di sekolah. Bahkan kita bisa melihat berapa ribu sekolah hanya berapa saja yang bisa melaksanakan kurikulum ini. Ini bukti bahwa sebenarnya PR kita itu ada sangat banyak sekali. Oleh karena itu, saya mengajak kepada adik-adik semua, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Kita masih muda, kita masih punya cukup waktu untuk mengambil kegagalan itu. Seperti kata Bapak Dahlan Iskan bahwa sukses itu mau cepat tidaknya itu tergantung kita seberapa ekstrim dalam mengambil resiko itu. Semakin kita cakap dalam mengambil resiko dan mengambil kegagalan, maka semakin kita bisa berhasil. Mungkin itu. Baik, selanjutnya. Statement ini yang pertama dari Pak Budi Santoso dulu, harapan kepada pemimpin dan kepala daerah ke depan ini seperti apa, Pak? Karena maka harapannya tentu adalah ada perhatian terhadap pendidikan untuk bisa ditingkatkan. Karena pendidikan ini adalah obat yang paling mujarab untuk segala penyakit. Mas Adi mengatakan banyak kemiskinan, banyak pengangguran, maka itu obatnya satu, yaitu adalah pendidikan. Tapi sayangnya pendidikan sekarang penerapannya tidak sesuai dosis, sehingga penyakit kemiskinan itu tidak bisa, sampai sekarang belum bisa diatasi dengan pendidikan. Kalau pendidikan ini berjalan dan digunakan obat ini sesuai dosisnya, jangankan pengangguran, kemiskinan aja bisa mental, bisa hilang dari muka. Orang semua percaya, bahkan Nelson Mandela berkata, education is the most powerful weapon. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh. Tapi ya itu tadi, orang tidak bisa menggunakan senjata itu dengan tepat, sehingga penggunaannya pendidikan selama ini masih serasa perlu. Tapi kalau digunakan tepat, seperti di SMK Pelita, saya yakin pendidikan akan hilang, kemiskinan akan hilang. Contoh, kemiskinan di Japah ini sebentar akan terkikis lewat hasil pendidikan di SMK Japah melahirkan Mas Adi, sehingga timbul nanti SDM yang tidak hanya terampil tapi juga berpengetahuan dan berkualitas. SDM ini kami harapkan bisa lebih produktif, bisa aktif menjadi pengusaha-pengusaha di desa, sehingga bisa menggerakkan perekonomian di desa. Kalau perekonomian ini bergerak, tidak akan ada pengangguran lagi, automatically tidak akan ada lagi kemiskinan. Sehingga pendidikan ini tolong Bapak pemerintah untuk lebih perhatiannya ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih Pak Budi. Sama Pak, closing statement, harapan kepada pemimpin dan kepala daerah seperti apa ini Pak Cipto ini? Ya, sesuai role aja, sesuai dari yang ada, jadi tempat yang baik, jadi legislatif dan legislatif yang normatif saja. Karena saya juga sama, saya orang praktisi yang mulai. Pada waktu itu aku pengen adik-adik saya itu tidak berhenti punya pendidikan. Maka sampai detik ini masalah pendidikan itu masih termarginalkan atau dianaktirikan. Ini maaf Mas Heri. Saya kemarin itu ada pembicaraan dari Bapak Muhammad dulu Menteri Pendidikan yang angkatan 2013 dengan anggota DPR itu bahwa sebetulnya di pemerintah desa itu juga ada dana untuk pendidikan.
Tapi saya cross check salah satunya itu di SD Kalimamas 2 Pak Eko itu. Jangankan nyampe keterampilan bola aja tidak bisa terjun. Padahal tidak ada. Ini Bapak untuk memberikan arah yang jelas itu dari bapak-bapak yang ada di pemerintah Kabupaten Lebak itu, ingatlah, biarpun SMK itu kewenangan ada di provinsi, tapi kan juga anak dari bapak-bapak yang ada di Blora, wilayah yang sudah wilayah Blora, kemudian memajukan juga yang dimajukan Blora, ya tolonglah untuk dunia pendidikan ini bisa diatensi, difokuskan sejauh mana mengentaskan adik-adik yang berprogram. Memang saya dengar dari Pak Bupati ada program satu desa. Kami pun saya tawarkan, ini semua Mbak Ibu itu masih di ATR 2, yang kan Mbak Ibu itu satu di teknisi berjajar, terus Mbak Ibu. Ini Mas Rizal itu juga kuliah. Jadi kami pun suka dengan pendidikan itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Mampunya penyekolah kita tapi tidak terputus. Maka harapan pemangku kebijakan di Blora, terutama bapak-bapak eksekutif dan legislatif itu juga bisa bekerja dengan hasil saja. Gitu. Baik, selanjutnya Mas Adi, closing statement Mas. Pada kepala daerah, apa ini Mas Adi yang mau disampaikan selaku sosok milenial ini? Saya punya harapan petani dan saya sebagai orang desa. Saya sebagai orang desa, jadi desa itu selalu identik ya dengan desa pinggiran terutama, itu selalu identik dengan ketertinggalan infrastruktur, ya kan, kemiskinan yang cukup masif dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hanya perlu, benar ya Pak Cep ya, perlu menormatifkan saja apa yang diprogramkan di pemerintah pusat itu saya sampaikan baik di pemerintah desa. Saya termasuk yang agak sedikit kritis sebenarnya beberapa waktu terkait dengan program-program yang dijalankan di desa, karena saya setengah mengaudit, karena saya petani itu punya kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak petani di desa. Jadi desa itu sebenarnya punya sekitar 20% anggaran dari dana desa untuk di swasembada pangan. Andai katakanlah dari anggaran dana desa itu kan mungkin 1 miliar ya, berada dari 200 juta. PR utamanya adalah pemerintah desa hari ini itu logikanya masih terlalu pendek, mohon maaf, karena pembangunan itu hanya melulu di infrastruktur. Padahal anak muda itu sebenarnya mereka tidak perlu infrastruktur ya, tapi juga perlu bagaimana kemudian diedukasi, pembaruan teknologi dan sebagainya itu perlu dikenalkan. Bahkan saya sebenarnya sangat terbuka ketika Dirlipam akan dilibatkan untuk kemudian sebagai jembatan lah untuk mengenalkan teknologi pertanian dan sebagainya. Tapi yaitu karena mungkin satu dari kualitas SDM, kedua pengawalan yang kurang baik dari pemerintah pusat, sehingga banyak program yang tidak bisa dengan semestinya. Kemudian harapan saya sebagai petani kepada pemerintah, 6 bahan pokok dari 9 bahan pokok yang kita butuhkan itu kan kita masih impor, dan itu uangnya 1.000 triliun lebih selalu kabur dari Indonesia setiap tahun. Ini sebenarnya kalau kita mau kooperatif gitu ya, kasihlah daripada konsesi sekian juta hektar dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan besar, cobalah limpahkan kepada masyarakat desa. Katakanlah sekian juta hektar bagi 83.000 desa, itu kan dapat sekian ribu hektar di desa. Kasihlah kepada mereka yang kaum marginal, kasih kesempatan mereka edukasi, pendampingan. Banyak kok sekarang perusahaan-perusahaan yang ibaratnya mereka bekerja sama dengan CSR perusahaan. Saya kenal baik dengan mereka pelaku CSR Pertamina di Kabupaten di Kecamatan Cepu itu, mulai dari Bajo ya di Kedunggu
beban dan seperti itu. Saya kenal baik, saya sering komunikasi dengan mereka. Sebenarnya perusahaan mereka itu sangat bagus menyediakan jasa pendampingan kepada desa-desa yang tertinggal. Jika ada intensif, karena itu dibiayai perusahaan ya swasta, sehingga cukup intensif dan akhirnya berhasil. Akan tapi jika kemudian ini dimasifkan oleh pemerintah selaku yang uangnya tidak terbatas dan bisa mencetak, ini efektif dan tentunya akan mendorong Indonesia menjadi Baik, demikian Siang ini hasilnya sungguh luar biasa. Ini barangkali di luar ekspektasi kita dari awal. Ternyata memang pada acara ini banyak hal-hal yang kita gali. Ternyata SMK Pelita yang kita ketahui hanya sekolah di sebuah sekolah di pinggiran di Kabupaten Blora, ternyata punya potensi yang sangat luar biasa. Dan bahkan para alumni mengatakan bahwa SMK Pelita menjadi semacam wadah untuk mengentaskan kemiskinan, itu yang disampaikan oleh Mas Adi. Kemudian juga tadi itu dibuktikan oleh SMK Pelita berdasarkan datanya 90% alumninya telah bekerja di perusahaan. Ini luar biasa SMK Pelita Japah. Demikian untuk acara podcast pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan tetapi jika kita kemudian mau berkompromi saja, saya kemudian menetap saja di Korea, ya kan? Kemudian setiap hari menghasilkan terus menetap di mana, maka SDM yang ada di seluruh Indonesia lambat laun pasti akan menurun. Jika lambat laun SDM semakin menurun, maka program sektor pemerintah semakin seterus apapun program yang dilaksanakan kita akan sangat mustahil direalisasikan di desa. Bukan saja kita, bahkan hari ini itu sudah susah sekali. Bagaimana kemudian guru merdeka yang tidak diimplementasikan di sekolah. Bahkan kita bisa melihat berapa di sekolah yang berapa saja bersama ini bukti bahwa sebenarnya PKIK itu ada sangat besar. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua jangan